MTPJ GMIM 19-25 Oktober 2025. Tema bulanan, Firman Tuhan menumbuhkan iman, membuahkan kebaikan, dan menerangi kegelapan. Tema mingguan, Yesus adalah terang dunia. Pembacaan Alkitab, Yohanes 8 ayat 12-20. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Alasan pemilihan tema. Terang dan gelap dalam kehidupan kekristenan adalah metafora. Setiap manusia memerlukan terang ketika berjalan dalam kegelapan dunia. Kegelapan adalah terhentinya aktivitas dan tidak memiliki tujuan hidup. Kegelapan kehidupan manusia menunjuk kondisi hidup yang tak berpengharapan karena ia menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan mengerjakan segala macam kejahatan serta dosa. Ironisnya, manusia yang sedang berada dalam kegelapan merasa dirinya bijak sehingga ia menjadi orang-orang yang humanistik atau manusia mengandalkan dirinya sendiri. Jadi, hidup dalam kegelapan berakhir pada kebinasaan. Terang berfungsi memberi cahaya pada dunia dan manusia. Teranglah yang membuat manusia hidup dan beraktivitas. Terang berarti cahaya, nurani, yakni sumbu ilahi yang berkedip-kedip dalam batin, yang menegur bila kita melawan kehendak Tuhan Allah dan memberikan dorongan untuk mengikuti kehendak-Nya. Dalam Alkitab, terang berarti awal dari kehidupan, kebijaksanaan dari Tuhan Allah yang menyelamatkan dunia. Kondisi gelap memang tidak disukai oleh semua orang, meski gelap adalah kenyataan. Terang merupakan sebuah kenyataan terpisah dari gelap yang menunjuk pada pola hidup jujur, benar, dan adil. Ada kalimat mengatakan, semua harus terang benderang, artinya jelas, tidak ada yang disembunyikan atau apa adanya. Walau pada kenyataan masih ada orang yang hidup dalam kegelapan dan ingin terus menikmatinya. Tema perenungan di minggu ini adalah Yesus adalah terang dunia. Pembahasan tematis. Pembahasan teks Alkitab atau eksegese. Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes, salah satu dari 12 murid Yesus. Ia dikenal sebagai murid yang dikasihi Yesus. Yohanes 13 ayat 23. Dan juga penulis kitab 1, 2, 3 Yohanes, serta Wahyu.
Diperkirakan ditulis sekitar tahun 85 sampai 95 Masehi. Kemungkinan besar di kota Efesus, di wilayah Asia Kecil, sekarang Turki. Injil ini ditulis setelah Injil-Injil lainnya, Matius, Markus, Lukas, yang disebut Injil Sinoptik. Tujuan penulisan Injil Yohanes adalah supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Pokok-pokok yang ditekankan Yohanes dalam Injil ini adalah menekankan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, sumber hidup kekal, dan terang bagi dunia. Yohanes 8 adalah penegasan tentang identitas Yesus Kristus. Bagi orang Yahudi, penegasan terang mengingatkan mereka akan pimpinan Tuhan Allah di padang gurun. Sementara bagi orang Yunani, terang merupakan lambang dari kehidupan sejati yang menghindarkan manusia dari jerat ketakutan akan kematian, penyingkap kebodohan, dan dosa manusia. Dengan penegasan tentang identitas dirinya sebagai terang dunia, mendapat pertentangan dari orang-orang Farisi. Yohanes 8 ayat 12-20 dilatar belakangi oleh situasi perayaan Pondok Daun. Yohanes 7 ayat 2. Dan di puncak perayaan Yesus Kristus berkata, "Siapa yang haus, siapa percaya padanya, aliran-aliran air hidup diberikan kepadanya." Yohanes 7 ayat 37-38. Air dilambangkan roh. Yesus Kristus menjanjikan pemberian roh. Upacara selanjutnya, penerangan bait Allah dengan memasang lilin di 4 kandil, tempat lilin bercabang-cabang, yang besar. Kandil tersebut memancarkan terang ke seluruh kota Yerusalem dari malam sampai pagi. Upacara diramaikan dengan nyanyian, tarian, musik, dan lain menonton. Nyala api dari kandil di bait Allah menembus kegelapan malam. Lalu Yesus berkata, "Akulah terang dunia," ayat 12a. Terang, Yunani phos, artinya cahaya, sebagai lambang tiang awan dan api yang menuntun Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Keluaran 13 ayat 21-22. Yesus Kristus adalah terang yang sesungguhnya. Dia melenyapkan kegelapan dengan menerangi jalan keselamatan yang benar kepada Allah. Yesus Kristus adalah terang yang membuat hidup bercahaya dan tidak dikuasai oleh kegelapan. Terang menyatakan cahaya yang bersinar dengan kuat, mengamankan, dan melindungi. Yesus Kristus bukan saja mengatakan, "Akulah terang," tetapi ia juga menyertakan kata dunia, Yunani kosmos, seluruh alam semesta, menunjuk pada seluruh umat manusia. Hal ini menegaskan bahwa posisi umat manusia di dunia sedang berada dalam kegelapan. Akulah terang dunia, artinya akulah satu-satunya terang yang bercahaya menyinari umat manusia yang berada dalam kegelapan. Terang Yesus Kristus menerangi kehidupan orang yang taat padanya. Terang dari bait Allah hanya sementara dan akan padam. Tetapi Yesus Kristus adalah terang yang menyala selama-lamanya, kekal. Selanjutnya, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata ikut, Yohanes 12:46, menggunakan kata percaya, menunjukkan hubungan yang dekat dan ketaatan. Jadi ikut Yesus Kristus berarti dekat dan taat kepadanya, memberi seluruh kehidupan kepadanya. Mereka yang mengikutinya memiliki terang bukan hanya sementara atau satu malam, tapi sepanjang hidup. Kata terang hidup berarti terang yang terpancar dari sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Pernyataan Yesus Kristus ini ditanggapi orang-orang Farisi. "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Ayat 13. Mereka mengklaim bahwa kesaksian Yesus Kristus tidak benar karena bersaksi tentang dirinya dan tidak ada saksi lain yang menguatkan. Jawaban Yesus Kristus mengukuhkan misinya. Ia tahu asal dan tujuannya, bahwa ia diutus ke dunia oleh Bapanya untuk mengerjakan misi penyelamatan. Baginya,
Orang-orang Farisi menghakimi berdasarkan cara manusia, secara daging. Mereka menghakimi Yesus Kristus menurut apa yang mereka lihat sebagai manusia biasa. Dalam daging, mereka tidak melihat kemuliaan Anak Allah. Yesus Kristus datang, Dia tidak menghakimi siapapun. Ayat 14-15. Dia tidak menghakimi menurut ukuran manusia, tidak berdasarkan apa yang kelihatan. Dia justru menjadi penebus bagi orang-orang yang seharusnya dihakimi. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Ayat 16a. Pola penghakiman yang dipakai berdasarkan hubungannya dengan Allah Bapa. Sebab Ia hadir bersama Bapa yang mengutusnya. Waktu Yesus Kristus bersaksi tentang dirinya, ada Bapa yang turut bersaksi bersama dengannya. Tapi dunia tidak mengenal Bapa. Ayat 16b. Yesus Kristus mengkonfirmasi bahwa dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Jelas ini membenarkan kesaksiannya. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ayat 17-18. Tanggapan mereka, di manakah Bapamu? Ayat 19a. Pemahaman orang-orang Farisi mengenai Bapa secara biologis sebatas ayah duniawi. Pertanyaan ini menunjukkan ketidaktahuan mereka terhadap Bapa dan akibatnya juga mengenai Yesus Kristus sendiri. Jawabnya, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Seseorang hanya bisa mengenal Bapa kalau ia mengenalnya. Orang-orang Farisi merasa bahwa mereka mengenal Yesus Kristus, tetapi tidak mengenal Bapanya. Lihat Yohanes 7 ayat 28. Pengetahuan mereka terhadap Yesus Kristus hanya terbatas pada hal-hal yang kelihatan saja. Menolak Yesus Kristus berarti menjauhkan diri dari jangkauan ilahi. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan tentangnya sama sekali. Kesaksian Yesus Kristus mengenai hubungannya dengan Bapa menuai protes keras dari orang-orang Farisi. Di sini ada indikasi bahwa mereka berusaha membunuh Yesus Kristus karena ia mengatakan bahwa Tuhan Allah adalah Bapanya. Mereka hanya melihatnya dari sudut pandang duniawi. Mereka tidak mengerti akan hal-hal yang lebih besar di balik apa yang kelihatan itu. Namun tidak seorang pun berani menangkapnya, karena saatnya belum tiba. Ayat 19b sampai dengan 20. Makna dan implikasi firman. Yesus Kristus adalah terang dunia, menggambarkan perannya membawa pencerahan, kebenaran, dan kehidupan yang sejati atau keselamatan kepada umat manusia, semua orang. Memisahkan dari kegelapan dosa. Menjadi garam dunia dengan firman yang membentengi gereja dan menjaga kekudusannya. Otoritas Yesus Kristus terletak dalam hubungannya yang khusus dengan Bapa. Dalam keberadaannya, ia berpaut dengan Bapa. Banding Yohanes 10 ayat 30. Gereja sebagai milik Yesus Kristus harus menjadi terang bagi dunia melalui pola pikir, kata, dan tindakan. Berjalan mengikuti terang Yesus Kristus merupakan sebuah komitmen iman orang percaya untuk hidup sesuai dengan pola hidup dalam kasih karunia. Berbagai godaan dan penderitaan sering melemahkan iman, sehingga orang percaya menjadi masa bodoh, tidak lagi bersemangat untuk menjalani hidup, dan tersesat dengan pola hidup dunia yang gelap, yang sifatnya sementara. Hidup dalam terang berarti hidup dalam kesopanan, tata krama, dan etika, di mana Yesus Kristus menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi godaan, tantangan, dan pergumulan menghadapi hasrat memuaskan nafsu manusiawi. Beriman atau percaya merupakan kata kunci hadirnya terang Yesus Kristus yang menghalau kegelapan, sehingga sukacita, kemenangan, dan keselamatan menjadi bagian hidup. Pertanyaan diskusi. 1. Apa pemahaman Anda Yesus adalah terang dunia menurut Yohanes 8 ayat 12-20? 2. Mengapa manusia lebih suka hidup dalam kegelapan daripada hidup di dalam terang Yesus Kristus? 3. Bagaimana seharusnya gereja yang berjalan dalam terang Yesus Kristus?
Nas pembimbing Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Pokok-pokok doa. 1. Agar gereja berjalan dalam terang Yesus Kristus. 2. Agar gereja memberi pendampingan bagi jemaat yang hidup dalam kegelapan untuk menikmati keselamatan dari Yesus Kristus. Tata ibadat yang diusulkan, minggu bentuk ketiga. Nyanyian yang diusulkan. Persiapan atau nyanyian masuk, NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Sesudah nas pembimbing, PKJ nomor 308, Yesus terangmu pelita hatiku. Sesudah pengakuan dosa, NNBT nomor 11, Ya Allah, kami mengaku dosa. Sesudah pemberitaan anugerah Allah, KJ nomor 424, Yesus menginginkan daku. Sesudah pembacaan Alkitab, PKJ nomor 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Sesudah pengakuan iman, KJ nomor 282, Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Persembahan, KJ nomor 235, Kudengar berkat-Mu turun. Nyanyian penutup, PKJ nomor 239, Perubahan besar. Atribut, warna dasar hijau dengan simbol salib dan perahu di atas gelombang.